ini. Nama saya Irma Yanti. Saya Nesrina Eswan. Saya Deswida Febrianti. Saya Bidam Pak. Saya Naisha. Kita udah sampai di Astana Gede. Latar belakang kami mengambil Astana Gede sebagai tempat penelitian kami karena Astana Gede merupakan salah satu tempat disemayamkan Prabu Linggabuana, Ibu Putri Dyah Pitaloka, Nyai Dewi Ralaringsing, dan juga beberapa tokoh yang ikut serta dalam Perang Bubat, juga tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh dan sekitarnya. Menariknya, di sana terdapat prasasti peninggalan Prabu Linggabuana dan juga tapak tilas Niskala Wastu Kancana. Ada juga batu pangentengan, batu panyandaan, dan batu panyandungan. Juga adanya kebiasaan nyiar lumar yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada tahun-tahun genap dari mulai sore hari sampai menjelang subuh. Menariknya juga di sana terdapat tempat peribadahan agama Hindu yang percaya bahwa nenek moyang mereka disemayamkan di sana. Kelompok kami akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Seno dan Teteh Dian. Apa yang melatar belakangi tertulisnya prasasti Kawali 1A? Melatar belakangi prasasti 1. Oke. Prasasti 1 yang dikawali ini yang paling banyak tulisannya itu adalah temanya tentang sistem kepemerintahan. Mungkin tadi dibaca dalam bab informasinya, makanya isi dari prasasti ke-1 ini itu lebih mengutamakan menjelaskan tentang pengelolaan atau tata kenegaraan. Yang dijelaskan bahwa di sana ada bahasa Nihan Tapa Kawali, Tapa Bagia Kawali, Nu Nguriling Sakuriling Daya gitu kan, yang membuat parit-parit di sekeliling ibu kota. Terus di sana juga menjelaskan yang memperindah keraton, namanya Keraton Surawisesa gitu. Jadi menjelaskan tentang sistem kepemerintahan waktu di Kawali. Yang kedua, di sana disebutkan ada satu raja yang pada saat itu yang paling banyak jasanya atau berprestasi, yaitu Prabu Wastu atau yang nama lengkapnya tadi Wastu Kancana itu. Dan ada satu amanat di sana. Nah, kenapa prasasti ini dibuat? Ada amanat di bawahnya, ada satu amanat, kalimatnya tadi mungkin pernah tadi dibaca, ada kalimat pakena gawe rahayu, paken heubel jaya dibuana. Artinya adalah semoga ada yang berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Nah, itu yang melatar belakangi prasasti 1 dibuat untuk memberitahu kepada anak cucunya dan turunan-turunannya, khususnya atau umumnya untuk masyarakat Sunda nantinya, supaya teruslah berbuat kebaikan agar amal kita terus dikenang di sepanjang masa gitu. Maksudnya itu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua itu kenapa sih tempat disemayamkan Abu Jasad Ibu Dyah Pitaloka dinamai dengan batu pangentengan? Oke. Karena gini, yang identik dengan cermin, angenteng itu kan cermin ya. Angentengan itu berarti bercermin. Yang identik dengan cermin itu adalah seorang gadis biasanya, seorang perempuan yang belum menikah. Itu makanya masyarakat dulu menyimbolkan atau menyebut makam dari Putri Dyah Pitaloka ini dengan batu pangentengan. Berikut disimpanlah di sana alat untuk bercerminnya. Makanya tadi lihat kan ada untuk tempat untuk bercerminnya. Oke, baik, makasih A. Ya. Oke, A, pertanyaan pertama. Menurut warga sekitar, Astana Gede sering melakukan tradisi nyiar lumar selitar 2 tahun sekali.
Apa sih tradisi nyiar limar itu? Dan pada tanggal berapa tradisi nyiar lumar dilaksanakan? Oke. Nyiar Lumar itu diadakan 2 tahun sekali. Nah, kalau untuk tanggal Nyiar Lumar itu tidak ada tanggal aturannya, jadi tanggalnya nggak nentu. Yang jelas, yang menjadi penentuannya adalah itu harus dilaksanakan di tahun-tahun genap gitu ya. Di tahun genap, terus untuk bulannya biasanya antara bulan Juli atau September. Jadi di antara Juli, Agustus, September itu biasanya. Tetapi yang jelas aturan yang harus dilaksanakan. Nah, isi dari Nyiar Lumar tersebut, acara tersebut dilaksanakan itu untuk mengenalkan kembali kesejarahan atau budaya-budaya di Kawali, khususnya budaya-budaya peninggalan Kerajaan Galuh waktu di Kawali ke masyarakat untuk mengenalkan kembali. Makanya isi dari Nyiar Lumar tersebut adalah pagelaran-pagelaran seni, seni-seni buhun gitu ya, seni-seni zaman dulu yang bertemakan tentang kesejarahan yang pernah terjadi di Kawali semuanya. Jadi intinya Nyiar Lumar dilaksanakan untuk mengenang dan memperkenalkan lagi khususnya kepada generasi-generasi muda zaman sekarang gitu, supaya tetap dikenal dan dilestarikan. Gitu. Oke, makasih. Kenapa tempat disemayamkan abu jasad Dewi Laralingsing dinamakan dengan Batu Panyandaan? Iya. Prameswari Dewi Laralingsing itu dimakamkan di Astana Gede dengan tanda ciri atau ciri nisannya disebutnya dengan Batu Panyandaan. Dan di sana dalam prasastinya itu tertuliskan aksara Sang Hyang Lingga Bingba. Sang Hyang Lingga Bingba itu artinya adalah telah kembali kepada Sang Pencipta, seorang ibu negara artinya. Berarti yang di bawah batu itu dijelaskan adalah abu jasad dari seorang istri raja gitu, Prameswari Dewi Laralingsing. Nah, kenapa disebut Batu Panyandaan adalah masyarakat zaman dulu menamakan batu itu dengan Batu Panyandaan itu disimbolkan bahwa yang identik suka nyanda itu kan nyender atau itu seorang perempuan atau seorang ibu yang mau melahirkan. Makanya kalau dilihat posisi prasasti dari Batu Panyandaan itu berbeda dari prasasti yang lain. Jadi agak miring kan, agak berbentuk V gitu, seperti tempat untuk nyender, tempat seorang ibu mau melahirkan, itu pasti posisinya seperti itu kalau mau melahirkan. Nah, jadi identik, jadi cuma penamaan itu untuk simbol saja. Berarti yang dikuburkan di sini adalah seorang perempuan yang sudah menikah atau seorang ibu. Makanya dalam aksaranya ditulis di sana Sang Hyang Lingga Bingba, telah kembali kepada Sang Pencipta, seorang ibu negara. Gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih tempat disemayamkan abu jasad Prabu Linggabuana dinamakan dengan Batu Panyandungan? Iya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan Batu Panyandaan, cuman berbeda arti. Kalau yang Batu Panyandungan atau termasuk dalam kategori prasasti ketiga ini, di bawah batu itu dikuburkan abu jasad dari seorang raja yang namanya Prabu Linggabuana. Nah, karena Prabu Linggabuana yang dikuburkan di sana, jadi disebutnya adalah Batu Panyandungan. Kenapa? Karena masyarakat zaman dulu menamakan Batu Panyandungan yang suka nyandung itu kan ngamadu ya. Nyandung itu berarti mempunyai istri lebih dari 2. Itu adalah identik dengan seorang laki-laki, berarti yang sudah menikah. Makanya dalam tulisan atau aksara dari Batu Panyandungan di sana tertulis, kalau kita baca itu adalah Sang Hyang Lingga Hyang. Artinya telah kembali kepada Sang Pencipta, seorang bapak negara. Gitu. Jadi dijulukinya dengan Batu Panyandungan. Jadi bukan tempat nyandung, tetapi hanya simbol saja bahwa yang suka nyandung itu identik dengan seorang laki-laki. Gitu. Kan di sini ada salah satu makam Bayan Nagasari. Nah, apa sih peran Bayan Nagasari itu? Ya,
Perang Bayan Nagasari itu dimulainya tahun 1710 di sana. 1710 itu peran dari Bayan Nagasari adalah ini seorang laki-laki ya. Dia ini laki-laki, bukan perempuan. Dia laki-laki dan dia adalah keturunan dari Dalam Adipati Singacala atau anak dari Dalam Adipati Singacala. Nah, perannya atau jabatan pada waktu itu, selain beliau juga ulama penyebar Islam, tetapi juga dalam jabatan tataran kepemerintahannya, beliau ini sebagai juru tulis kenegaraan pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin sekretaris lah. Ya, sudah. Terima kasih, A. Apa yang melatar belakangi Prasasti Kawali II? Oke. Prasasti 2 yang dikawali ini, kalau yang ke satu tadi sistem kepemerintahan, kalau yang kedua ini temanya itu tentang karakteristik masyarakat Sunda. Jadi menjelaskan tentang karakteristik masyarakat Sunda zaman dulu. Makanya dalam aksara atau bahasa prasasti ini itu adalah ayaman nunggesi daya iya bari pakena kerta bener pake nanjur najuritan. Artinya adalah semoga ada yang berbuat kebajikan, kesejahteraan sejati, ada yang berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Nah, cuma perang di sana itu bukan perang mengangkat senjata, tetapi lebih ke memerangi hawa nafsu sendiri. Jadi itu mencontohkan atau menginformasikan bahwa masyarakat Sunda itu mempunyai karakteristik tidak berambisi dalam segala hal, tetapi lebih kepada 3 attitude yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda pada saat itu adalah satu, itu masyarakat Sunda pasti cirinya itu someah. Someah itu tahu kan arti jadi someah, Neng? Murah senyum gitu kan. Yang kedua adalah rengkuh. Rengkuh itu berarti sopan santun, penghormatan gitu. Yang ketiganya adalah dari bahasa atau bahasa. Karena bahasa Sunda ini adalah bahasa yang paling banyak kosakatanya sedunia. Jadi bahasa yang paling unik. Ada 1.500 kosakata di bahasa Sunda yang adaban lain tidak punya. Karena kalau bahasa Sunda sendiri itu gerak apapun sekecil apapun di Sunda itu ada namanya. Kalau di yang lain, di bahasa yang lain tidak ada. Nah, itu menceritakan jadi tentang karakteristik orang Sunda yang sangat istimewa. Jadi mempunyai 3 poin: someah, rengkuh, dan basa atau bahasa. Itu tentang prasasti yang kedua. Jadi temanya tentang karakteristik. Itu mungkin. Makasih, A. Prabu Linggabuana menjodohkan Putri Diah Pitaloka dengan Hayam Wuruk dari Kerajaan Mataram. Namun di tengah perjalanan, rombongan dari Kerajaan Galuh dicegah oleh Mahapati Gajah Mada dengan tujuan membawa Putri Diah Pitaloka untuk dijadikan upeti dan untuk dijadikan sebagai cara Mahapati Gajah Mada dalam menguasai Tatar Sunda. Namun dikarenakan Putri Diah Pitaloka tidak menginginkan dirinya untuk dijadikan upeti, maka dari situ terjadilah perang bubat yang melibatkan rombongan Kerajaan Galuh tewas. Kecuali Prabu Niskala Wastukancana yang pada saat itu tidak ikut dalam perjalanan menuju Kerajaan Mataram karena beliau masih kecil. Dari situ terciptalah prasasti-prasasti yang ditinggalkan, mulai dari prasasti 1 yang menjelaskan bahwa Prabu Wastu adalah raja yang bertahta, memperindah keraton Swawisesa dan menyejahterakan seluruh negeri dengan membuat parit di sekeliling keraton. Juga memberikan satu nasihat bahwa siapapun yang merintangi, mengganggu, memotong akan hancur dan yang menginjak akan roboh. Sedangkan prasasti 2 menjelaskan bahwa semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Juga prasasti Kawali 4 yang menjelaskan bahwa siapapun yang hidup di negeri Kawali jangan sampai berbuat judi karena bisa sengsara.